Maka pakailah stiker yang menjaga antum. Pakai. Memang anak UIR, anak UIN, anak UNRI ini Pak Ustadz, anak lancang kuning nih. Di spatboard tuh dibuatnya say no to bonceng. Begitu putus langsung beli stiker tuh. Pas dapat yang baru copot balik. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Pada kemaluan kamu ada sedekah. Tahlil sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, ngajak orang buat baik sedekah, melarang orang buat mungkar sedekah. Pada kemaluan kamu sedekah. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya. Ini dalil bahwa sahabat Nabi itu rasional. Mereka tidak hanya dengar diam. Waktu Nabi bilang, pada kemaluan kamu ada sedekah. Tak ada sahabat itu bertanya ke kawannya, apa maksud ucapan Nabi? Dengar aja lah, tak usah tanya-tanya. Dia langsung bertanya ke Nabi. Apa kata dia? Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Seorang laki-laki menyalurkan syahwatnya, apakah dia dapat pahala? Apa kata Nabi? Coba tengok jawaban Nabi. Nabi tak menjawab iya atau tidak. Ya Rasulullah, iya. Tadi kau katakan pada kemaluan ada sedekah. Iya. Seorang laki-laki menyalurkan syahwatnya, apakah itu terhitung sedekah? Tengok jawaban Nabi. Nabi tak menjawab iya. Nabi tak menjawab tidak. Padahal paling mudah menjawab ya, kan selesai. Nabi mengajak orang itu berpikir, dia menjawab sendiri. Apa kata Nabi? Ara'aitum law wada'aha fi haramin. Macam mana pendapat kau, kata Nabi, kalau diletakkannya benda itu di tempat yang haram, akana alaihi fiha wizrun, apakah dia dapat dosa? Kalau diletakkannya senapan angin itu di tempat yang haram, apakah dia dapat dosa? Orang itu menjawab, iya ya Rasulullah. Kau pikirkanlah selanjutnya. Kalau di tempat yang haram diletakkannya dapat dosa, maka saat diletakkannya di tempat yang halal, pintar. Fakazalika idza wada'aha fil halal, maka begitu jugalah kalau diletakkannya di tempat yang halal, kana lahu ajrun, maka dia pun dapat pahala. Tiba-tiba seorang bapak dihamuk istrinya karena ketahuan berbini lagi. Ngamuk bini. Apa kata dia? Dipakainya hadis ini. Mama, kalau diletakkannya di tempat yang halal berpahala tak? Berpahala. Kalau tempat halal itu banyak, makin banyak tak pahala? Ibu-ibu ini serba salah. Mau senyum, awak sakit hati. Mau tak senyum, cakap Ustaz tu betul. Kalian ketawa macam paham aja. Jadi seringkali Nabi itu kalau ditanya, dia jawabannya itu tidak jawaban eksplisit, tapi mengajak yang bertanya itu berpikir. Ya Rasulullah, hal nara Rabbana yaumal qiyamah? Apakah nanti kita bisa menengok Allah pada hari kiamat? Apa kata Nabi? Kalau langit itu tak berawan, bisakah kau menengok bulan? Ya bisa ya Rasulullah. Begitulah kau nanti menengok Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Sekarang ada awan. Awannya itu adalah hijab. Nanti tak ada awan. Itulah dalam Quran. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Hari itu wajah bercahaya, ila rabbiha nadhirah, karena memandang Allah. Bagi kita, nikmat surga yang paling nikmat itu adalah makanan, buah-buahan, taman-taman, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi bagi Sokrates, Aristoteles, Demokritos, Thales, bagi filosof, dia sudah hilang dari kebendaan.
Bagi dia taman-taman, burung-burung, udah tak peduli lagi. Nikmat yang paling nikmat adalah ketika berjumpa dengan Allah. Itulah puncak kenikmatan. Jangankan jumpa dengan Allah, jumpa dengan ciptaan Allah aja nikmat. Macam mana nikmatnya berjumpa dengan Habib Umar bin Hafiz? Macam mana nikmatnya berjumpa dengan Syekh Yusuf Al-Qaradawi? Macam mana nikmatnya berjumpa dengan ulama? Betul-betul kata Pak Ustadz, saya kemarin waktu di Purna MTQ itu Pak Ustadz, Masya Allah. Kau mendengarkan MTQ? Enggak, nengok konser dangdut Pak Ustadz. Bagaimana rasanya menjumpai makhluk Allah? Bagaimana pula rasanya berjumpa dengan yang menciptakan makhluk Allah itu? Sedangkan berjumpa dengan Laila aja hilang gila Qais. Ditengoknya danau, ditanya orang, apa yang kau tengok Qais? Laila. Tengoknya gunung, apa yang kau pandang Qais? Laila. Tengoknya bulan, apa yang kau tengok Qais? Laila. Semua yang indah adalah Laila. Bagaimana dengan orang yang mabuk dengan cinta kepada Allah? Jadi kalau ada orang mengatakan, aku semua yang ku tengok ini adalah Allah, karena dia sedang mabuk dalam cinta kepada Allah. Tapi ucapan orang yang mabuk tak bisa diucapkan orang sadar. Jangan habis ni antum macam mabuk. Paham? Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Imam Nawawi menjelaskan kata-kata yang sulit. Ad-dusur bisa dibaca dengan huruf sa. Karena zaman dulu huruf buku itu tak bertitik. Ini ad-dusur, ad-dubur, ad-dutur, atau ad-dunur. Maka dijelaskannya bisa dengan huruf sa. Ad-dusur. Ad-dusur artinya al-amwal. Zahaba ahlud dusur, orang-orang yang punya harta dengan pahala sedekahnya. Wahiduha dasrun, satunya dasar. Kalau banyak dusur. Siapa nama anak bapak nih? Anak saya kasih namanya ahlud dusur, orang yang punya harta banyak. Karena doa saya supaya dia berharta banyak. Ad-dusur. Itulah hadis yang kita kaji subuh ini. Sekarang 6:10. Selanjutnya kita bahas tanya jawab. Habis itu kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Pertemuan akan datang kita lanjutkan hadis 121. Grup WA kalian hubungi yang akan datang tuh supaya membetulkan mic-nya dari sekarang. Jangan nanti di situ membuka Riyadus Shalihin, di situ dia mencari baut, mencari obeng, mencari tang. Itu mencari ngamuk namanya. Langsung WA sekarang. Langsung WA dia sekarang, tolong kau betulkan mic itu sekarang. Apakah yang dilakukan Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul disebut dengan sunnah? Lahir, dapat wahyu umur berapa? 40. Hijrah setelah 13 tahun di Makkah. 40 tambah 13? 53. Meninggal tahun 11 bulan Rabiul Awal. 4 titik. Titik lahir, titik turun wahyu, titik hijrah, titik meninggal. Apa itu hadis? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin aw qaulin aw taqririn aw sifati khalqiyatin aw khuluqiyatin min wiladatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis. Semua yang terkait dengan Rasulullah. 5. Qaulin, ucapan. Fi'lin, perbuatan. Takrir, ketetapan. Sifati khalqiyatin, bentuk fisik tubuh. Wa khuluqiyatin, sifat bawaan, tabiat. Sejak dia lahir sampai meninggal. Itu namanya hadis. Sedangkan sunnah adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam,
sesuatu yang keluar dari diri Nabi, min qaulin ucapan, au fi'lin perbuatan, au takririn ketetapan, setelah Nabi mendapat wahyu, setelah dia diangkat menjadi Rasul umur 40 sampailah dia meninggal. Semuanya yang dalam Quran itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selalu dibulatkan menjadi selama 23 tahun. Adapun perbuatan yang sebelum itu tidak disebut sebagai sunnah. Jelas? Itulah definisi. Tapi Pak Ustadz, di Maroko Darul Hadis, di Jakarta Darus Sunnah. Buku apa yang kau baca? Buku hadis. Buku apa yang kau baca? Buku sunnah. Itu bagi orang yang mengatakan sunnah dengan hadis adalah sinonim. Sunnah dengan hadis sama. Yang Ustaz jelaskan tadi, bagi orang yang mengatakan beda antara sunnah dengan hadis. Mana yang lebih luas cakupannya? Hadis. Sunnah lebih sedikit. Sebutkan hadis menurut ahli hadis. Sebutkan hadis atau sunnah menurut ahli usul fiqih. Ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi yang layak dijadikan sebagai dalil hukum. Lebih sempit lagi. Lebih sempit lagi menurut ulama usul fiqih. Nah, itu dia definisi hadis dan sunnah. 2 SKS. 16 tatap muka. Ulumul hadis. Saya waktu itu menyaksikan ceramah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz di medsos. Tiba-tiba saya tak dapat menahan tangis sehingga badan saya gemetar. Yang saya rasakan waktu itu saya seperti melihat Nabi Muhammad SAW. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Semoga ke depannya saya dapat meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Namanya histeria. Orang yang mengalami itu histeris. Sama seperti orang yang terlalu ngefans dengan penyanyi Korea. Begitu dia datang ke Jakarta menengok penyanyi Korea itu, ekspresinya macam-macam. Sama macam orang minum kopi. Pas dia minum itu ada yang sampai pejam mata. Itu namanya ekspresi. Jadi orang macam-macam ekspresi. Kalau antum mau menengok ekspresi, mudah. Antum kasih jenis minuman yang sama, dibuat dari teko yang sama, dibuat dengan kadar gula dan kopi yang sama, diberikan di tempat yang berbeda dengan orang yang berbeda, habis itu dibuat rekamannya. Mana tahu antum mau buat konten. Apa itu ekspresi? Rekam dia. Gelasnya sama, airnya sama, komposisinya sama, diminum orang yang berbeda di tempat berbeda. 10 orang, tengok ekspresinya berbeda. Habib Umarnya sama, orangnya sama, tapi dengan respon yang berbeda. Kenapa? Karena cinta yang ada di dalam diri itu beda. Antum tengok penyanyi grup Wali waktu ngomong. Dia itu orang pesantren, bisa bahasa Arab. Tapi pas mau ngomong, hilang kosakatanya. Kenapa? Karena orang kalau sudah jatuh cinta, ekspresinya macam-macam. Ada air matanya meleleh, ada dia gemetar, ada dia ketakutan. Saya banyak jumpa jamaah pas ngajak foto sampai begini. Kasihan saya ambilkan. Habis itu yang lain pun minta juga macam itu. Itu namanya adalah respon. Respon kita terhadap orang yang kita sayangi, yang orang cintai. Berpikirlah bagaimana kira-kira kalau kita nanti berjumpa dengan Nabi Muhammad. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang yang beriman itu dibawa masuk ke dalam surga. Sampai ke dalam itu, di pintu itu apa kata penjaga surga? Salamun alaikum, selamat kalian, tibtum, kalian sudah baik, fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam
Lalu disampaikanlah salam dari Allah. Salamun qaulan min Rabbir Rahim. Saat masuk ke dalam tuh berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Disitulah orang akan merasakan sesuatu yang sesuai dengan kadar mahabbahnya, cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hukumnya mahar sebuah mobil tapi masih kredit? Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Sudah ada atau belum? Belum. Kan belum diajarnya anak itu. Belum kan? Setelah itu baru diajar. Dikhawatirkan terjadi kecurangan, kebohongan dan selanjutnya, maka Pak Kua minta tunai. Karena terjadi yang tidak-tidak. Anak bapak ini dapat kau tunai kan? Kan tak dibilangnya, ku nikahkan anakku